Oke, kita lanjutkan pembahasan untuk sheet metal. Nah, kali ini kita akan bahas dua sub feature atau grup feature, corner dan juga forming. Nah, untuk corner sedikit saja ya, satu doang. Di bagian forming ada beberapa feature yang akan kita bahas. Oke, pertama kita bahas mengenai corner terlebih dahulu. Di sini ada close corner. Jadi close corner itu ada dua tipe ya, ada pakai edge, ada pakai band. Kalau pakai edge itu jarang diminati ya. Nah, hasilnya pun kayak gini kurang oke. Nah, biasanya kami pakai yang band. Tipe band nomor 2, tinggal pilih bandnya, maka dia akan otomatis nge-cut seperti ini, ataupun nutup seperti ini. Ini kita coba pakai yang close dulu, oke ya. Basicnya seperti ini, kita bisa atur ya. Ada reliefnya, dia close, ada circular cutout, sorry, dan macam-macam. Nah, selain itu kita juga bisa atur gapnya di sini mau dibesarkan juga bisa seperti ini gapnya ya. Saya balikin lagi ke satu. Jadi ini berfungsi untuk mendekatkan atau membuat si platnya itu eh, bersatu ya kayak gini bersatu untuk memperkuat ataupun memperindah partnya atau membuat partnya lebih estetik. Oke, tipe-tipenya tadi ada banyak ya, ini untuk gapnya. Lalu untuk tipenya ada circular cutout, ada rectangular cutout, ada U cutout, ada V cutout. Nah, ini bentukannya. Nanti silakan dipelajari saja. Oke, saya pakai yang circular cutout. Terus, kalau misalkan ini close, ada juga overlapnya, ada natural, ada underlap, ada overlap kayak gini. Ya, ini tinggal dipilih juga sesuai dengan kebutuhan. Saya pakai yang circular cutout saja dengan gap sekian. Oke, diameternya ini bisa diatur juga misalkan 4 atau saya balikin 2 saja. Ini bisa ya diatur. Nah, itu dia corner. Oke, jadi untuk corner cukup simple ya. Tinggal dicoba saja nanti. Lalu kita pindah ke bagian forming. Nah, di forming ini ada beberapa feature yang bisa kita pakai. Pertama, mungkin saya akan jelaskan terlebih dahulu untuk loafer. Nah, loafer ini kita bisa membuat loafer kayak gini ya dengan satu profil atau satu garis saja. Nah, caranya di sini kita bisa pilih plane-nya, lalu profilnya ini bisa kita klik kanan, kita bisa insert sketch seperti ini. Atau sketch-nya kita siapkan di awal juga bisa. Tidak masalah. Nah, di sini saya coba gambar simple garis saja. Lalu di garisnya mungkin ini kita siapkan dimensinya, ya, disesuaikan saja. Oke, mungkin seperti ini. Nah, kalau udah kita bisa yes. Nah, hasilnya seperti ini ya. Ini tinggal disesuaikan juga ketinggiannya mau berapa. Oh, ini salah ya. Jadi harus proporsional juga. Sudutnya harus berapa. Ini bisa diatur-atur. Lebarnya berapa ya. Ini kita bisa atur di sini. Oke. Atau mau dibalik atau kebalik bisa diatur-atur di sini. Oke, nah karena dia feature ya, Lover biasanya satu aja nggak cukup. Kita harus duplikasi. Nah, untuk duplikasinya karena dia feature, kita duplikasi pakai pattern feature kayak gini. Saya duplikasi ke arah sini 4 biji, 4 buah. Nah, itu Lover. Lalu temannya Lover ada di sini dimple. Jadi kalau dimple itu kita bisa definisikan dengan cara yang sama ya. Pilih plane, siapkan profile. Di sini paling umum kita siapkan misalkan lingkaran. Sebenarnya selain lingkaran pun bisa ya. Nah, di dimple ini kita bisa atur juga. Misalkan defaultnya kayak gini dia 90 derajat. Oke, mungkin di sini ketinggiannya kita bisa atur atau ada draftnya kayak gini. Yang paling rasional dia ada draftnya kayak gini ya misalkan itu. Atau ujungnya kita bisa buat
bolong juga kayak gini. Ya, bisa juga. Nah, itu dimple. Oke. Lalu selain dimple ada apa lagi? Nah, eh, yang ketiga ada punch ya. Nah, kalau punch ini dia bisa digunakan dengan menggunakan existing shape atau shape yang kita simpan sebagai library. Nah, saya contohkan dulu untuk existing shape ya. Nah, di sini saya sudah siapkan basic shape ya. Shape-nya kayak gini kita akan gunakan untuk fitur punch. Nah, di sini untuk base-nya, nah ini saya tunjukkan. Misalkan saya pilih yang atas kayak gini ya. Base-nya yang atas, punch shape-nya ini, lalu opening-nya ini dan ini. Ini saya nggak pakai fillet dulu. Hasilnya dia ke sini kayak kebalik. Nanti yang benar adalah ini base-nya harus dipilih yang bawah. Kayak gitu. Nah, kayak gitu ya. Nah, cuman kan ini nggak rasional ya. Dia nggak ada edge-nya. Nah, bisa juga atau nggak ada filletnya. Kita tambah fillet di sini. Misalkan dua, dua. Jadi ini lebih manufacturable lah. Gitu. Nah, itu dengan existing shape yang ada di part. Nah, pertanyaan gimana caranya kalau kita menggunakan part dari library dan bagaimana cara mendapatkan atau mendaftarkan shape untuk digunakan sebagai punch library. Oke, caranya cukup gampang. Jadi di sini saya sudah siapkan ya. Misalkan partnya mirip-mirip ya kayak gini, cuman saya panjangkan ini biar beda saja. Nah, caranya seperti apa? Jadi gampang saya di sebelah kanan di sini tinggal pergi ke library punch. Nah, di sini tinggal ditambahkan saja new folder, mungkin custom satu misalkan gitu, custom punch. Oke. Nah, di sini tinggal diklik kanan kita open source folder. Nah, di sini tinggal di copy. Copy. Lalu si part ini tinggal kita save as saja ke sini. Nah, save as, save. Sudah, kita bisa refresh. Nah, dia ada ya tersimpan di sini. Jadi kalau misalkan kita gunakan di sini gampang saja, tinggal ke punch, pilih from library, ininya di sini ya. Oke. Oke, penempatannya ini bisa point, bisa constraint, constraint kayak kita menempatkan di assembly ya. Contoh ini constraint. Nah, di constraint di sini mungkin di bagian ini kita atur-atur ya. Misal, sebentar, constraint, oke, first entities dengan sini, oke, ini offsetnya berapa, kita bisa tambahkan. Oh, ini offset ya, kita bisa tambahkan di sini, atau kita geser deh ke sini ya. Kita geser sedikit ke sini, lalu untuk penempatannya, untuk locationnya, point di sini, constraint, flip direction, oke, jangan deh ya, direction seperti ini, kita tambahkan. Lalu untuk entities ini ke sini misalkan kita kasih offset juga berapa. Nah, base-nya mau dari atas, mau dari bawah lagi. Misalkan kita dari bawah, oh dari sini ya, dari sini, jadi dia ke bawah. Saya nggak pakai. Oke, openingnya, misalkan kita tambah openingnya di sini dan di sini. Nah, dia maka akan jadi kayak gini. Itu ya cara mendaftarkannya atau cara menempatkannya juga. Mungkin nanti bisa workaround juga untuk penempatannya ya. Kalau misalkan tadi agak ribet, tinggal dicoba saja. Nah, selain
Lover, selain Dimple, selain Punch, di Jet2 di 2026 kita tambahkan lagi fitur bernama Vent. Ya. Nah, si Vent ini kita bisa menambahkan ventilation ya, ventilation dengan sketch yang cukup simple, tapi hasil profilnya nanti bisa bagus dan cukup rumit juga hasilnya gitu. Cuman penempatannya atau penggunaannya sangat simpel. Contoh di sini kita gambar sketch yang simpel saja. Nah, van itu bisa circular atau rectangular kayak gini. Saya coba pakai rectangular, rectangle. Lalu kita tempatkan beberapa garis kayak gini. Dan saya tempatkan lingkaran ya, sedikit saja. Baik, maaf. Dan garis mungkin sini. Ininya saya mirror. Nah, simpel saja kayak gitu. Oke. Nah, dari sketch ini kita bisa apply band, face-nya mana, sketch boundary-nya kita pilih, misalkan 3, 4 ini ya, kelihatan bolong. Lalu ribs profile-nya, nah ini kita bisa pilih nih, mana saja yang ingin kita jadikan ribs. Oke. Terus lebarnya juga, misalkan kita mau pakai 3 mili, itu bisa. Dan bagusnya di sini kita bisa tambahkan juga fillet radius. Nah, oke. Mungkin segede ini ya, 1 mili saja. Jadi setiap pojokan sini udah otomatis ada fillet radiusnya. Dan kita bisa tambahkan juga yang namanya fill boundary kayak gini. Oke, dengan sketch yang simple kita bisa menghasilkan bentukan vent atau ventilation yang cukup rumit seperti ini. Jadi itu fungsinya vent. Oke, nah itu saja untuk pembahasan sheet metal bagian sub feature ataupun grup corner dan juga forming ya. Itu saja untuk pembahasannya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.